pandangan tentang belajar, sehingga muncul berbagai teori belajar. Antara teori yang satu dengan teori yang lainnya berbeda-beda dalam mendefinisikan belajar. Teori belajar hadir dan muncul pada dasarnya disebabkan oleh para ahli psikologi belum puas dengan penjelasan teori-teori yang terdahulu tentang belajar. Di antara teori belajar yang sangat terkenal adalah teori behavior dan teori kognitif. Tetapi, kalau bahas tentang belajar pasti membosankan. Eits, tidak. Di sini kami akan memperkenalkan tentang teori belajar agar pembelajaran itu menyenangkan, yaitu teori belajar kognitif serta penerapannya. 1. Pengertian belajar. Belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental. Kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan itu. Dia hanya dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka dengan demikian, telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Sudah paham kan sejauh ini? Mari kita lanjut ke pembahasan tentang prinsipnya. 2. Prinsip teori kognitif. Dalam teori ini, terdapat beberapa prinsip untuk bisa menggapai tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. 2. Disebut model perseptual. 3. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. 4. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. 5. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah. 6. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. 7. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. 8. Dalam praktek pembelajaran teori ini, tampak pada tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh J.P.H., Advanced Organizer yang dikemukakan oleh Ausubel, pemahaman konsep yang dikemukakan oleh Brunner, hierarki belajar yang dikemukakan oleh Gagne, dan yang terakhir, web teaching yang dikemukakan oleh Norman. 9. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat sangat dipentingkan. 10. Materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. 11. Dan ini yang terakhir, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan, karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Susah sekali ya jika ingin menerapkannya. Sabar dulu, tidak ada yang sulit. Di sini kami akan memberikan penjelasan penerapannya menurut para ahli. Langkah-langkah penerapan menurut Brunner. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakter siswa, kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. 3. Memilih materi pembelajaran. 4. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif, dari contoh-contoh ke generalisasi. 5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 6.
mengatur topik-topik pembelajaran dari sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Ketujuh, dan ini yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Kita sudah sampai di penghujung video. Sekian dari kelompok 8. Diharapkan teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari video kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.